Mau kondo aja bisa dapatin bule, bahkan bisa buat mereka jadi istri cowok Indonesia. Fakta atau mitos ya, kira-kira guys. Terus banyak yang bilang, sebenarnya kita itu cuma salah negara aja. Kalau di negara luar, Eropa, Amerika, bule itu kalau ketemu cowok Indonesia menggilanya luar biasa, pengen dipacari apalagi dinikahi. Fakta atau mitos ya guys? Mari kita cek faktanya di sini. Sudah ribuan bule baik wanita maupun pria menikah dengan orang Indonesia. Tapi, di video kali ini, kita akan bahas dan buktikan bahwa wanita bule itu mau menikah dengan cowok Indonesia yang mau kondo, tanpa pandang fisik ataupun harta yang berlimpah, dan tak mengharapkan pesta pernikahan yang menghabiskan uang miliaran rupiah. Sebelum lanjut, silahkan subscribe dulu dong, supaya kami semangat menyajikan video menarik lainnya untuk kalian semua. When I left, I thought, nah, he's never gonna message me again. Gimana sih kita kenalnya, ketemunya di mana? Kita bakal langsung ceritain awal mula kita ketemu gimana. Mungkin dari Mili dulu. Go first. Like how we met. Yeah. I've seen you singing at the beach a few times. Like the first time, I didn't really pay any attention, and then the second time I went, I thought, oh, he's nice. And then I went another time and I was like, no, I do fancy him a bit. I had the evening off work, so I went to the beach and you were singing and I thought, yeah, today I'm going to speak to you. But I was too scared, so I didn't. And then that same week, I went to Sandbar with my friends and I saw you there and I thought, ah, that's the guy. I thought, right, you don't get a second chance. So, and I got a second chance, so I asked you to come and dance with me. And you said yes. Jodoh itu adalah takdir, tapi diiringi dengan usaha dan doa. Karena tanpa usaha dan doa tak kabur. Meski manusia diciptakan berpasangan, tapi faktanya masih banyak yang tak dapat pasangan di dunia ini sampai meninggoy. Jadi setiap manusia yang mau mendapatkan jodohnya, hendaklah jemput dengan cara masing-masing. Nah, dengan kemajuan teknologi, tak heran sekarang zamannya mencari jodoh pun bisa dilakukan dengan online saja. Apalagi dengan sebuah aplikasi dating pencari jodoh, bisa menjangkau secara luas dari berbagai negara. Maka tak heran, kalau semakin kesini, semakin banyak cowok Indonesia menikahi cewek bule. Di video sebelumnya kami sudah bocorkan aplikasi apa saja yang bule pakai untuk mencari jodoh. Kenapa banyak bule suka cowok Indonesia? 5 alasannya. Nggak gengsi bantu di rumah. Banyak cowok Indo nggak malu masak, cuci piring, atau bersihin rumah bareng cewek. Di luar negeri itu jarang. Senyumnya tulus, bahkan basa-basi. Mereka senyum karena beneran seneng ketemu kamu. Bukan cuma formalitas, romantis tapi nggak norak. Nggak perlu bunga mahal. Kadang cukup anterin pulang, jagain pas sakit, atau bawain kopi. Suka ajak ke tempat hidden gem, nggak melulu mall atau klub. Bisa warung kecil, pantai sepi, atau tempat yang nggak banyak orang. Lebih sibuk bikin kamu ketawa daripada pamer otot. Cowok Indo lebih suka bercanda, gelabak receh, tapi bikin nyaman. Wanita bule saat ini sudah banyak yang menikahi dengan cowok Indonesia dengan alasan yang bervariasi. Mulai dari sebuah kenyamanan, perhatian, kesetiaan, pengertian, sopan santunnya, ramah tamah, dan banyak alasan lainnya yang tak mereka dapatkan dari cowok yang ada di negara mereka. Excuse me, are you single? Yes. Do you believe in destiny when it comes to love? Yeah. And how long have you been single for? I've never had a boyfriend. Are you single? Yeah. Can I help you find someone? Yeah. Okay, so I'm gonna ask you a few questions about yourself, and hopefully somebody responds, okay? What do you do for a living? I work at the airport. Where are you from? London. And what do you do for fun? I like traveling. Why should someone date you? Some fun. Can you cook? Nah, mari kita buktikan perbedaan wanita bule dan wanita Indonesia. Yang pertama, apakah wanita bule pandang fisik cowok Indonesia untuk ia jadikan pacar atau suaminya nanti? Inilah bukti bahwa wanita bule tidak pandang fisik ke cowok Indonesia. Kemudian, apakah wanita bule pandang harta untuk pacaran atau menikah dengan cowok Indonesia? Ini kami berikan buktinya bahwa wanita bule tidak pandang harta cowok Indonesia. Bahkan mereka rela pindah negara dan hidup apa adanya dengan cowok Indonesia. Apakah wanita bule setia jika menikah dengan cowok Indonesia?
Mari kita buktikan. Oke, mau. Loh. Kesetiaan itu merupakan sifat secara individu, tapi ketika beberapa orang, bahkan dalam jumlah orang banyak, di suatu negara melakukan hal yang sama, maka itu menjadi sebuah kebiasaan, atau sudah mencakup secara keseluruhan orang dalam negara tersebut. Namun dari setiap pernikahan wanita bule dengan cowok Indonesia, hampir 99% berhasil dengan kesetiaan cewek bule kepada pasangannya cowok Indonesia. Nah, itulah tadi bukti-bukti bahwa cewek bule jauh lebih baik dibandingkan cewek Indonesia. Kalian tahu sendiri kemauan cewek Indonesia itu, pacaran harus sama yang tampan, kaya, banyak bisnis. Ya intinya mencari yang sempurna. Berbeda dengan cewek bule yang diutamakan bukan hartanya, bukan pula tampannya, tapi mereka menilai dari hatinya, sebuah ketulusannya, sebuah kenyamanan yang mereka dapatkan. Itulah yang bule harapkan dari cowok Indonesia. Kita dari yang kemarin kan udah awal ketemu. Nah ini waktu ngedate pertama. Jadi waktu habis ketemu yang pertama kali itu aku kan minta Instagramnya dia. Terus aku bilang ke dia, I'm gonna chat you tomorrow. And then, yeah, you can. I didn't think you were gonna listen to me, and then you did. You texted me in the morning, and then from then we talked. We literally spoke every single day, like texting. And then akhirnya di situ janjian, yuk hari Sabtu kita ngedate ya. Saturday we gonna. Yeah, we had our first date on Yeah. Saturday. Tapi sebelum itu guys, jadi Jumat kita ketemu lagi. Friday we meet again. Yeah, we met on Friday. Dan ini yang paling keren. Jadi setelah kita ketemu Desember, kita ketemu sama orang Maroko. Kemarin kan? Yeah. Ini keren banget. I don't really know what. Ini kayaknya aku yang cerita biar lebih gampang ya. Jadi karena kita ketemu 3 orang Maroko, tuh kayaknya mereka suka sama Mili, cuman dia nggak peduli gitu. Terus tiba-tiba mataku dicolok dan aku dikeroyok sama 3 orang itu. Yang ngeroyok aku cuma 2 orang. Yang 1 orang cuma ngeliat doang dari jauh. Nah setelah itu aku dikeroyok, cuman yang 1 berhasil aku tangkap, yang 1 lari, yang 1 ketangkep, dimasa sama temen-temen canggu semua. Habis terus dibawalah ke kantor polisi di Polsek Kuta Utara. Jadi ngedate pertama kita di kantor polisi. Yeah, on the Friday night we were in the police station. Sorry, ada ya. On the Friday night we were in the police station, and then Saturday morning. Saturday morning. Oh yeah, but we went back on Saturday. Then Saturday afternoon we were at the police station some more, and then we went. Oh, you had work. You had work on Saturday evening. Nah, seperti pasangan ini, bisa kalian lihat bahwa wanita bule tidak pandang fisik. Pria Indonesia yang wajahnya seperti panci gosong aja wanita bule tergila-gila. Gimana dengan kalian yang sudah kinclong, tapi jomblo karena ngarepin cewek lokal? Ini bukti nyata lagi kalau wanita bule nggak pandang fisik. Wajah pria Indonesia seperti ikan hiu kelaparan aja, masih bule terima. Apalagi sekelas buaya kekenyangan seperti kalian yang selalu keluarin effort puluhan juta demi ceweknya. Pasti langsung diterkam sama cewek bule. Sebagai contoh, di negara Inggris, budaya di negara mereka penuh dengan kebebasan untuk bergaul, meski sudah menikah. Jadi kalaupun wanita atau pria yang sudah menikah mau pacaran, ataupun melakukan emprot-emprotan dengan pasangan, di luar dalam arti selingkuh, dengan terang-terangan kepada pasangan itu, gak ada masalah, karena budaya mereka yang sangat miris, mendengar dan melihatnya. Di mana setiap wanita, ataupun pria, bebas untuk mencari pasangan lain, walaupun sudah menikah. Inilah salah satu alasan di negara Inggris, banyak wanita yang ingin sekali mendapatkan cowok Indonesia untuk dijadikan suami.